Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas beberapa bakat dalam wilayah relating talents. Jadi jika teman-teman sebelumnya sudah menyaksikan video-video saya di pembahasan 34 bakat disesuaikan dengan kelompok masing-masing ya. Jadi ada thinking talents, kemudian ada kelompok influencing talents. Kali ini kita akan membahas beberapa bakat di wilayah relating talents. Nah, kira-kira hari ini kita akan membahas apa? Jadi, yang pertama saya ingin membahas mengenai bakat developer. Nah, bakat ini sebenarnya cukup banyak saya temukan di teman-teman saya gitu ya, di sekitar saya banyak orang yang memiliki bakat developer. Nah, apakah Anda termasuk salah satu orang yang akan dibahas di sini yang memiliki bakat developer? Baik, kita akan langsung jelaskan ya, apa itu pengertian bakat developer. Jadi, bakat developer adalah bakat yang mendorong seseorang untuk mampu mengenali dan mengembangkan potensi orang lain. Orang dengan bakat developer sangat senang sekali melihat perkembangan yang dimiliki orang lainnya. Jadi, mereka cenderung ingin membuat seseorang itu dari yang tidak bisa, kemudian diajari supaya menjadi bisa. Nah, dari pengertiannya saja, mungkin kita akan langsung teringat dengan satu peran atau profesi yang mirip sekali, tugasnya mirip sekali dengan pengertian bakat developer, yaitu adalah seorang pengajar atau guru. Jadi memang untuk profesi pengajar sendiri, bakat developer ini memiliki peran yang cukup penting ya, karena ini berkaitan dengan bagaimana seorang pengajar itu ingin melihat murid-muridnya atau orang-orang yang diajarnya itu memiliki progres yang baik atau memiliki perkembangan yang cukup memuaskan. Nah, jadi orang developer ini memang cenderung merasa puas jika orang-orang yang diajarnya ini progresnya kelihatan gitu ya, meskipun sedikit, meskipun progresnya tidak terlalu tajam meningkat gitu, tapi selama itu progresnya tetap ada, ini merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi orang developer. Jadi memang inti bakat ini adalah mendukung pertumbuhan seseorang dari yang tidak bisa menjadi bisa. Baik. Kemudian kira-kira dari bakat developer ini bisa muncul potensi kekuatan apa saja sih? Yang pasti bakat developer ini jika dikaitkan dengan potensi kekuatan bisa banyak ya. Misalnya potensi kekuatan advising atau memberikan saran. Advising di sini jika bakat developer itu dilengkapi dengan bakat strategik dan juga individualization. Jadi Anda bisa memberikan saran sesuai dengan kebutuhan orang yang meminta saran tersebut gitu ya. Jadi ketika ada orang yang datang kepada kita minta diberi saran, kita di situ bisa melihat keunikan orang ini, kemudian dari keunikannya itu kita bisa cari atau buatkan, petakan masalahnya, kemudian jalan keluarnya seperti apa untuk masalah yang tengah dihadapi. Kemudian consulting juga masuk ke potensi kekuatan yang bisa dibentuk oleh bakat developer jika disandingkan dengan bakat strategik dan juga connectedness. Kemudian teaching ya, seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa orang developer itu kadang memang identik dengan peran pengajar gitu ya. Nggak hanya guru sih, banyak pengajar seperti mentor, coach, kemudian trainer, itu kan juga pengajar. Nah, teaching di sini jika Anda memiliki bakat developer, Anda memiliki bakat communication dan juga bakat learner. Jadi Anda bisa mengajarkan sebuah ilmu yang menjadi fokus Anda dengan detail dan lengkap, disampaikan dengan bahasa yang cukup mudah dipahami gitu ya oleh orang-orang yang mendengarkan Anda. Atau training misalnya, di potensi kekuatan training, Anda bisa menjadi seorang trainer dengan bakat developer yang dilengkapi dengan bakat konsistensi dan juga responsibility.
Atau Anda bisa mempunyai potensi kekuatan guiding, motivating, supporting. Nah, ini juga dipengaruhi oleh bakat developer ya. Misalnya motivating. Jika bakat developer ini dilengkapi dengan bakat positivity, kemudian communication yang memberikan motivasi kepada orang, supporting juga gitu ya, memberikan support pada orang, apalagi kalau Anda punya relator. Jadi dengan kedekatan itu Anda lebih leluasa untuk memberikan support kepada orang lain. Guiding juga gitu ya, developer, strategik, futuristik, Anda bisa memandu jalan bagi orang, menunjukkan jalan yang ia butuhkan untuk mencapai kesuksesan. Wah, luar biasa ya. Nah, jadi potensi-potensi kekuatan yang sudah saya sebutkan tadi, jika itu masuk ke tipe kekuatan mana sih gitu. Dan developer ini kalau dikaitkan dengan tipe kekuatan masuknya ke edukator dan juga motivator. Edukator tadi kegiatannya seperti motivating tadi ya, teaching, kemudian advising, coaching, itu masuk dalam tipe kekuatan edukator. Sedangkan guiding, motivating, supporting itu masuk ke tipe kekuatan motivator. Jadi, jika Anda memiliki bakat developer, Anda bisa memilih beberapa profesi yang membutuhkan bakat itu, yang sudah saya sebut di awal, yaitu pengajar ya, tidak hanya guru, coach, mentor, trainer, konsultan, itu juga masuk dalam wilayah pengajar. Kemudian juga Anda bisa memilih peran atau profesi sebagai motivator bagi teman-teman Anda, bagi lingkungan Anda, atau menjadi konsultan, menjadi pembimbing. Nah, banyak sekali yang peran yang bisa Anda ambil ketika Anda memiliki bakat developer. Baik, demikian pembahasan bakat developer untuk bakat pertama yang kita bahas di Relating Talent ya. Selanjutnya kita akan bahas tema bakat berikutnya, yaitu bakat individualization. Jadi nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.